ancaman di bidang ideologi, yang merupakan suatu upaya dari luar maupun dari dalam yang mengganggu ketahanan nasional sebuah negara dalam tataran pemikiran. Faktor penyebab ancaman di bidang ideologi ini, yang pertama, maraknya terjadi penyebaran ideologi selain Pancasila. Yang kedua, ketimpangan di bidang demografi. Yang ketiga, kesenjangan sumber daya alam di berbagai daerah. Yang keempat, kondisi politik kurang stabil. Yang kelima, perkembangan ekonomi yang lamban. Dan yang keenam, menurunnya tingkat toleransi antar kelompok masyarakat. Berikut adalah bentuk ancaman di bidang ideologi yang akan mengancam integrasi bangsa. Yang pertama, agresi dari wilayah lain, spionase, perang saudara, pemberontakan senjata, teror berbasis senjata, sabotase, pelanggaran wilayah. Yang kedua yaitu ancaman di bidang politik, di mana dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang tumbuh dari dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Yang ketiga yaitu ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Fenomena terjadinya pembauran ekonomi serta munculnya ketergantungan ekonomi antar bangsa baik di level lokal, regional, bahkan nasional. Berikut pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri yang dapat menyaingi barang lokal, terutama yang tradisional. Yang kedua, Indonesia dijajah secara ekonomi oleh investor asing, di mana banyaknya proyek pembangunan nasional yang modalnya berasal dari investor asing. Tak hanya itu, banyak juga perusahaan dalam negeri yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh para investor asing. Yang ketiga, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan. Angka pengangguran dan kemiskinan pun semakin susah dikendalikan. Yang keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sehingga penempatan nasional dan kesempatan kerja semakin lambat. Yang keempat, yaitu ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya ini terbagi menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam ini yaitu separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat dari manusia. Ancaman dari dalam tersebut dipicu oleh kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar yaitu yang pertama, gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua yaitu sifat hedonisme, sikap yang memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya, seperti berfoya-foya dan mabuk-mabukan. Yang ketiga yaitu sikap individualisme, di mana sikap mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Yang keempat yaitu gaya hidup westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasikan pada gaya hidup budaya barat. Yang kelima, memudarnya gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetaraan sosial. Yang keenam,
Lunturnya nilai-nilai keagamaan. Bagian kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman militer: agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam ideologi dan politik, yaitu demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Ada beberapa hal yang harus dicapai. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, globalisasi lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi. Hal ini membuat globalisasi ekonomi semakin mempercepat perluasan jangkauan ke semua tingkatan negara, mulai negara maju sampai negara berkembang. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu memperwujudkan hal-hal berikut. Yang pertama, sistem ekonomi memperkuat domestik pasar dalam negeri dan memperkuat ekonomi rakyat. Yang kedua, menggunakan bahan baku dalam negeri, tidak tergantung impor dari luar negeri. Yang ketiga, daya beli masyarakat. Yang keempat, tidak tergantung bank DNA WTO. Yang kelima, mengembangkan negara maju. Untuk nomor 3 adalah strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Untuk strateginya adalah yang pertama, berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Misalnya penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Yang kedua adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menggunakannya untuk melakukan penyaringan terhadap budaya yang tidak sesuai. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa nasionalisme dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah mengendalikan diri agar tidak terpengaruh dengan budaya luar yang bersifat negatif. Dan untuk yang keempat adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk strateginya adalah yang pertama, memanfaatkan forum bilateral untuk menyelesaikan masalah pelanggaran wilayah NKRI. Dan yang kedua adalah percepatan penyusunan peraturan undang-undang tentang penjagaan laut dan pantai, intelijen, dan bela negara. Yang ketiga, menegakkan proses hukum secara tegas, adil, konsisten, dan terukur bagi para pelanggar hukum. Dan yang keempat adalah merevisi beberapa peraturan dan instrumen hukum lain yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.